Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan memberitahukan cara bagaimana membuat ujian UAS ataupun UTS di e-learning menggunakan fitur kita yaitu berupa kuis. Nah, pada video kali ini saya akan memberitahukan antara lain cara upload soal ke bank soal, tentunya cara membuat ujiannya menggunakan kuis, kemudian sistem penilaiannya bagaimana, dan terakhir ada ekspor nilai. Oke. Pertama, cara upload soal. Nah, di e-learning kita menggunakan format yang namanya format seperti ini deh. Namanya itu format, kita ke mata kuliah dulu, terus klik gear yang ini, klik more, terus di course administration kita pilih ke bawah, ada question bank. Ini klik import. Nah, ada yang namanya icon format. Icon format itu seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini dia contoh soalnya. Nah, ini nanti bank soalnya ini akan saya taruh di sini ya Bapak Ibu. Bisa dilihat di sebelah kiri di e-learning kita. Ini dia, di atas panduan khusus dosen yang tertulis. Ada ini contoh bank soal. Jadi tinggal Bapak Ibu klik aja download. Seperti ini, nanti akan saya direct ke Google Drive nanti dia. Oke. Dan balik lagi ke mana formatnya. Jadi format icon itu berbentuk seperti ini. Soalnya itu satu baris, kemudian pilihannya huruf besar untuk objeknya, untuk A-nya, pilihannya itu A huruf besar, kemudian titik, spasi, kemudian isi dari pilihannya. Begitu pula seterusnya, B, C, D, E. Kemudian ada di bawahnya itu ada answer untuk jawaban yang benar. Seperti ini dia. Soalnya satu baris, kemudian pilihannya satu baris, satu pilihan A, B, C, D, E. Terus kemudian paling bawah itu ada pilihan yang benar. Begitupun seterusnya untuk soal-soal berikutnya. Oke, setelah soalnya ini sudah siap, Bapak Ibu semua harus upload soalnya ini ke bank soal. Nih, coba saya ulangi aja. Kita kembali ke mata kuliahnya. Kita kembali ke mata kuliahnya, kemudian klik tombol gear yang paling atas ini sebelah kanan. Kemudian pilih more yang paling bawah. Ke course administration. Scroll lagi ke bawah, ada question bank. Di question bank ini soalnya itu dibuat per kategori. Seperti ini dia. Kalau Bapak Ibu mau buat kategori baru bisa klik yang kategori ini. Biar soalnya itu dibagi-bagi dia. Untuk UAS ada, untuk UTS ada. Biar lebih gampang manage ya. Ini Ibu bisa buat kategori baru, misalnya di sini mau buat namanya bank soal khusus UAS. Kategorinya bisa Ibu Bapak sekalian pilih yang top for mata kuliah. Ini kategori infonya bisa dibuat opsional, misalnya soal ini saya lakukan untuk UAS.
kemudian tinggal klik add kategori aja. Jadi untuk upload bank soal itu Bapak Ibu harus buat dulu kategorinya, kemudian upload filenya, file bank soalnya. Sesudah itu, kalau kategori yang sudah dibuat, ini kategori yang baru saya buat tadi, Bapak Ibu pilih yang import sebelah kategoris. Di file format ini pilih yang icon format, kemudian di general import kategori, ini pilih kategori yang mau Bapak Ibu import bank soalnya. Ini kita pilih kategori yang baru kita buat tadi, yang baru saya buat, bank soal khusus UAS. Kemudian di import question from file, ini klik choose file, upload a file, klik choose file, pilih tempat file bank soal Bapak Ibu yang di komputer. Kemudian klik upload this file. Pastikan formatnya itu txt ya Bapak Ibu. Ini. txt format icon. Nah, ini setelah sudah diupload seperti ini, kemudian klik import. Nah, ini ada tiga soal yang baru saya importkan ke kategori yang baru saya buat tadi. Soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Kemudian klik continue. Nah, setelah bank soalnya sudah diimport atau sudah diupload ke e-learning, kembali lagi ke mata kuliahnya. Dari LMS, kami sudah membuat default section untuk UAS ataupun UTS. Bapak Ibu semua bisa nih, pertama-tama ini kita dulu ya, turn editing on. Sebelumnya gitu. Bapak Ibu bisa cari section yang memang diperuntukkan buat UAS ataupun UTS. Untuk UAS itu ada di paling bawah, di atas penutup. Ini. Klik add an activity or research. Di activities, scroll, kemudian pilih quiz. Setelah diklik seperti ini, klik add. Nah, ini bisa disesuaikan namanya, misalnya UAS Gasal Pelajaran 2021-2022. Description-nya bisa dipilih, bisa dibuat misalnya kerjakan soal ujian dengan baik. Ini checklist display description on course page. Untuk timing, ini bisa disesuaikan dengan tanggal dimulainya ujian. Nih, kalau Bapak Ibu semua klik yang tanda-tanda ini bisa untuk description-nya, fitur ini untuk apa, seperti itu, bisa dibaca. Ini kita klik enable, kita centang labelnya, pilih waktu dimulainya ujian. Misalnya saya buat untuk hari ini 14 Januari, ada bulan, tahun, dan jam. Jam ini menit. 14 Januari 2002, jam 8:30. Ini close the quiz-nya bisa di setting juga, misalnya quiz ini berlaku hanya 24 jam. Ini saya buat
tanggal 15 Januari 2002 jam setengah 9 juga. Kemudian di time limit ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaannya. Misalnya, untuk satu ujian itu batas waktunya sekitar 90 menit. Ini Bapak Ibu semua bisa buat 90 menit. Ini bisa diganti juga per hours ataupun per day. Nah, untuk di tutorial ini kita pilih per menit aja. Nah, ini nggak usah diubah-ubah when time expires. Kemudian yang grade ini nggak perlu. Yang grade ini yang perlu diubah attempt allowed. Ini pilih sekali aja supaya mereka itu nggak bisa berulang-ulang mengerjakan ujiannya. Kemudian di setting lagi itu ada di review option. Nah, review option ini yang di checklist yang ini aja Bapak Ibu, immediately after the attempt. Kemudian ada later while the quiz is still open dan after the quiz is closed. Bapak Ibu pilih aja yang hanya yang the attempt marks dan the attempts dan right answer. Nah, jadi nanti si mahasiswanya setelah selesai mengerjakan ujiannya, mereka bisa nge-review soal ujian yang mereka kerjakan tadi. Mereka bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi ini bisa di-setting juga kok. Bisa Bapak Ibu pilih ataupun tidak dicek di semuanya. Ini juga kita pilih the attempt aja sama right answer, yang lainnya di unchecklist. After the quiz is closed juga, maksudnya nggak perlu ditampilkan sama mereka, biar nanti diumuminnya di waktu aja, nggak langsung tahu mereka apa nilainya. Atau kalau Bapak Ibu semua mau seperti itu, box ini bisa dicentang ya. Ini kali ini nggak perlu. Kemudian save and display. Nanti setelah saya membuat tugasnya, ini saya akan praktekkan bagaimana tampilan mahasiswa itu mengerjakan ujian yang kita buat. Ya, seperti ini. Ini kita masuk ke kuis yang baru kita buat tadi. Ini kosong. Jadi pas saat kita membuat kuis itu, kuisnya dibuat, kerangkanya dibuat, tapi memasukkan soalnya itu di dalam. Setelah masuk ke dalam, kita klik edit quiz untuk menambahkan soal. Seperti itu. Tadi ada yang kelupaan satu untuk KKM ya. KKM ini kita klik edit setting dulu. Ya, grade ini grade tugas ini sama aja dengan KKM ya Bapak Ibu. Grade-nya itu 1 sampai 10. Misalnya KKM itu 5. Nah, kita save and display lagi. Dan klik edit quiz. Nah, di sini klik add. Klik add untuk menambahkan soal yang sudah kita upload di bank soal. Klik add, kemudian from quiz bank. Select kategori. Ini pilih kategori yang baru kita buat tadi. Ini bank soal, ini ada 3 soalnya. Nah, scroll ke bawah, pilih semuanya. Nah, kalau Bapak Ibu mau pilih semua, atau satu-satu pun bisa. Seperti ini.
Oke, kemudian klik add selected question to the quiz. Klik shuffle untuk agar urutannya itu berbeda-beda tiap mahasiswanya. Nah, kemudian bobot per nilai ini bisa diatur juga. Nah, ini dia maksimum grade-nya kan 10, soalnya ada 3. Jadi satu soal itu sekitar 3,3. Ini 3,33 per 3,33 3,33. Nah, ini tampilan itu ada di sini. Total of marks. Ini kurang 1 ya, kurang 0,01, kita ambil aja jadi 3,34. Nah, pas deh, jadi 10. Oke. Jadi bisa diubah ya Bapak Ibu, bobot soal. Per soal itu bisa disesuaikan. Oke, setelah ini sudah siap, klik save. Nah, sejauh ini proses kita membuat ujian menggunakan kuis itu sudah siap, sudah selesai semuanya. Nanti kita periksa, kita balik lagi ke sini setelah mahasiswanya itu selesai mengerjakan ujiannya. Ini saya pindah ke akun mahasiswa untuk coba mengerjakan ujian yang baru saya buat. Ini saya masih di akun dosen ya Bapak Ibu. Ini scroll ke bawah untuk melihat ujian yang baru kita buat. Nah, ini dia. Seperti ini tampilannya. Ada judulnya, ada deskripsi yang baru yang kita buat juga. Kalau kita klik, kita seperti ini. Ini ada ini juga. Ada arahannya juga. Attempt-nya itu diperbolehkan cuma sekali. Kemudian quiz open-nya itu jam segini, tanggal segini. Tutupnya jam segini, tanggal segini. Harinya juga ada. Dan time limitnya ini juga diberitahukan 1 hour 30 menit. Oke, kita pindah ke akun mahasiswa. Ini dia. Di mahasiswa, Bapak Ibu semua tinggal arahkan mahasiswanya itu untuk masuk ke mata kuliah Bapak Ibu. Masuk ke mata kuliahnya, klik ujian yang baru dibuat. Nah, ini dia. Ujian yang kita buat tadi di akun dosen. Ini saya di akun mahasiswa ya. Mahasiswa itu tinggal klik aja UAS-nya, ujiannya. Sama dia tampilannya. Hanya saja tombolnya itu kalau di mahasiswa attend quiz now, kalau di dosen review quiz now. Itu. Ini coba saya kerjakan ya. Attend quiz now, ini klik start attend. Ini kita pilih next page. Next page lagi. Ini kita pilih lagi. Oke. Kemudian klik submit all and finish. Nah, ini dia. Langsung ada seperti ini. Kalau kita pilih di dosen, kalau kita pilih tadi yang review option, the attempt, right answer-nya itu di checklist. Nanti setelah mahasiswanya selesai mengerjakan ujian, langsung tampil seperti ini dia. Review dari soal yang mereka kerjakan. Ini jawaban saya salah. Yang benar yang ini. Yang benar itu D, saya jawabnya A. Kemudian yang benar ini D, saya jawabnya A. Dan ini juga.
yang benar itu C, saya jawabnya B. Ini quick finish review. Nah, seperti ini. Nah, ini dia tampilan setelah mahasiswanya selesai mengerjakan ujian. Setelah mahasiswanya selesai mengerjakan ujian, kita balik lagi ke dosen, kita lihat siapa yang sudah mengerjakan ujiannya. Nah, ini dia. Kita refresh tadi. Ini sudah terlihat sini. Attempts-nya ada 1 orang. Nah, ini dia. Ada mahasiswa yang namanya ini, emailnya ini, terus statusnya itu finish, selesai mengerjakan ujiannya, dan waktu pengerjaannya ini berapa menit, berapa detik, terus start on, complete, ini pokoknya lengkap lah semuanya. Ini ada question satunya juga, dia jawabnya apa. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu mau dinilai, itu saja. Kemudian klik regret selected attempt. Oke. Jadi seperti ini dong. Regrading attempt 1 of 1. Itu artinya ujian yang baru dikerjakan tadi sudah kita nilai. Oke. Kita lagi ke sini. Upload soal ke bank soal e-learning udah. Cara membuat ujian menggunakan kuis udah. Sistem penilaiannya juga sudah. Dan terakhir ini tinggal ekspor nilai. Nah, bagaimana cara ekspor nilai? Kita ke mata kuliahnya. Kita pilih lagi ke ujian. Seperti tadi, di situ juga bisa tadi. Kita pilih attempts. Kemudian download table data as. Ini bisa dipilih, bisa CSV, XLS, ataupun PDF. Dan kita pilih yang Microsoft Excel aja, yang XLSX. Kemudian klik download. Nah, nanti di filenya itu langsung ada namanya. Ada nama kurs, kemudian ada nama ujiannya, kemudian ada nih description sedikit grades-nya. Kita klik. Ini tampilan eksportirnya seperti ini. Lengkap ya. Jadi apa yang kita lihat di sini? Jadi apa yang kita lihat di sini itu juga yang akan kita ekspor nanti tampilannya seperti itu. Oke. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu, kalau mau melihat contoh bank soalnya ini sudah saya taruh tadi, sudah saya bilang juga di video awal, video, sudah saya taruh di sini di atas panduan khusus dosen yang tertulis di contoh bank soal. Ini Bapak Ibu tinggal klik aja, kemudian bisa disesuaikan, dipaste-pastekan, sesuaikan dengan soal yang Bapak Ibu punya. Nanti dia redirect ke drive ini, bisa di download. Kalau mau download tinggal download, klik yang ini. Untuk soalnya satu baris. Nah, untuk pilihan itu satu baris. A titik spasi terus isinya, B titik spasi isinya, seperti itu. Kemudian di akhir pilihan ada jawaban answer titik 2 spasi B, answernya huruf besar titik 2 spasi B, seperti itu. Saya rasa seperti itu aja untuk video pembuatan ujian e-learning.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.